Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama adalah pengertian makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi apa saja makanan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam maka hukumnya adalah halal. Kemudian dalil tentang makanan yang halal terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi pada dasarnya makanan yang ada di bumi ini adalah halal, kecuali yang sudah ditentukan keharamannya dalam syariat Islam. Kemudian makanan yang halal itu dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah cara mendapatkannya itu harus halal. Yang kedua, proses dan pengolahannya harus halal. Yang ketiga, halal karena zatnya. Yang keempat, makanan dan minuman itu harus thayyib. Nah, thayyib di sini adalah makanan tersebut baik untuk dikonsumsi untuk tubuh manusia tentunya. Kemudian jenis makanan atau binatang yang halal. Yang pertama adalah binatang ternak. Pada gambar ini kalian tentunya sudah tahu ya, binatang-binatang ternak. Jadi binatang yang dipelihara oleh manusia ini namanya binatang ternak. Ada sapi, kerbau, ayam, kelinci, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian jenis makanan yang kedua adalah semua hewan yang hidup di laut. Jadi semua hewan yang hidupnya di laut itu adalah halal untuk dimakan. Ada cumi-cumi, ikan, udang, lobster, kerang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bangkai ikan dan belalang. Meskipun ini bangkai tidak disembelih, bangkai belalang, bangkai ikan adalah halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang keempat, makanan yang halal adalah tidak kotor dan menjijikan. Nah, jadi makanannya bersih, tidak kotor. Ini halal untuk dimakan. Kemudian yang kelima adalah makanan yang tidak mendatangkan madorot. Nah, makanannya baik untuk tubuh manusia, baik dikonsumsi untuk manusia, tidak mendatangkan madorot untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang keenam adalah binatang buruan yang diperoleh dari hutan. Nah, binatang-binatang apa yang ada di hutan yang diburu tentunya boleh untuk dimakan atau dikonsumsi. Nah, ada tupai, ada
apa ini, kancil, ada kujang. Jadi binatang-binatang yang diperoleh dengan cara diburu ini halal makan. Kemudian yang ketujuh adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis tentunya ada ketentuan makanan yang tidak boleh dimakan atau diharamkan oleh Allah. Jadi semua yang sudah ditentukan keharamannya itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua adalah pengertian makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi apa saja makanan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis itu? Nah, kita bisa lihat berikut ini. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama adalah dikatakan haram lidzatihi. Jadi zatnya sendiri itu sudah haram. Yang pertama adalah daging babi. Kenapa daging babi itu diharamkan? Nah, karena dalam daging babi itu banyak mengandung faktor-faktor yang mempengaruhi untuk kesehatan manusia. Jadi pada daging babi itu sendiri adalah sudah tidak baik untuk kesehatan manusia, makanya daging babi itu diharamkan. Kemudian yang kedua adalah darah, darah hewan, darah sapi, kerbau itu tetap diharamkan untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah khamr. Khamr ini jenis minuman yang memabukkan. Nah, apapun minumannya kok memabukkan, maka hukumnya haram untuk diminum. Yang keempat adalah semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia menyerang mangsanya. Jadi burung yang cara mencari makanannya itu dengan cara mencakar, memangsanya. Jadi cakarnya ini digunakan untuk memangsa hewan lain untuk dimakan. Nah, pada gambar ini kalian sudah tahu ya, ini burung apa? Ini adalah burung elang, burung Raja Wali. Nah, dia cakarnya kelihatan. Dia memangsa makanannya dengan cakar. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, makanan yang haram adalah binatang yang bertaring. Nah, yang berada harimau, buaya, singa. Jadi semua hewan yang bertaring itu haram untuk dimakan. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 6, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Nah, contohnya ini daging yang sudah ada belatungnya, kemudian makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, ini kan bermudarat untuk kesehatan manusia, makanya makanan seperti ini diharamkan untuk dikonsumsi. Kemudian yang ke B, yang pertama tadi kan haram karena lidzatihi, kemudian yang kedua ini adalah haram karena lighairihi. Jadi karena faktor eksternal, bukan karena zatnya. Jadi karena faktor eksternal ini makanan tersebut diharamkan. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai di sini adalah hewan yang cara
penyembelihannya itu tidak benar, contohnya dengan cara dicekik, kemudian binatang tertabrak mobil, ini haram dimakan. Tentunya banyak lagi contoh lainnya tentang makanan yang haram yang berkenaan dengan bangkai. Mungkin dengan binatang yang dimakan oleh binatang buas, nah, itu kan tidak boleh dimakan karena tidak dengan cara proses penyembelihan. Dia dimakan, matinya karena dimakan oleh binatang buas. Kemudian yang kedua adalah binatang yang disembelih untuk sesajen. Nah, meskipun ini disembelih karena niatnya untuk sesajen, tidak karena Allah, mungkin karena makhluk halus lainnya, kemudian untuk menyembah berhala, ini haram untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah jalalah. Jalalah di sini dimaksudnya adalah semua binatang atau hewan yang makan sebagian besarnya adalah kotoran, entah itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan lainnya. Nah, jadi meskipun dia itu sapi atau ayam, kalau makanan besarnya atau makanan pokoknya sebagian besarnya adalah kotoran manusia ataupun kotoran hewan lainnya, maka makanan tersebut haram untuk dimakan. Kemudian yang keempat adalah makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim. Di sini dimaksudkan adalah makanan yang cara mendapatkannya itu tidak benar. Bisa dicontohkan dengan cara mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan cara mendapatkannya tidak benar, maka hukumnya adalah haram untuk dimakan. Kemudian yang kelima, semua makanan yang halal yang tercampur najis. Nah, jadi semua makanan yang halal meskipun itu hukumnya halal, tapi dia itu tercampur oleh najis, maka hukumnya adalah haram. Meskipun susu ataupun yang lainnya itu kan halal untuk dimakan, tapi dia kejatuhan cicak misalnya, nah itu maka hukumnya adalah najis. Meskipun susu itu sendiri adalah halal, tapi dia kejatuhan najis, maka hukumnya adalah haram untuk dimakan. Selanjutnya adalah terima kasih, thank you, matur suwun. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.